Belajar notasi di podcast Guru Seni. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Pak Rama di podcast Guru Seni. Kali ini kita akan mempelajari notasi secara umum, mempelajari notasi versi saya, jadi notasi konvensional yang mungkin sedikit saya sederhanakan yang akan kita pakai selama proses pembelajaran band kali ini. Oke, kita langsung saja. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan mempelajari notasi balok. Notasi balok ini menjadi tumpuan teori musik kita di pembelajaran band ini. Jadi, sebenarnya sebelum mempelajari hot chord dan partitur, kita akan menjadi lebih mudah ketika belajar notasi balok. Memang sih agak lebih susah, ya, tapi nggak masalah lah. Kita semuanya sama-sama belajar. Oke, di sini saya contohkan ini adalah notasi balok. Ini namanya clef. Setelah ini akan saya terangkan. Ini simbol alterasi atau tangga nada. Kemudian ini notasi balok. Kemudian ada garis paranada. Kemudian ada garis birama. Ada tanda diam. Sebenarnya juga ada sukat yang sudah saya terangkan sebelumnya atau hitungan musik. Kemudian ada temponya. Kemudian ada expression. Kemudian di sini ada chordnya. Nah, oke. Sekarang sebelum kita memahami cara membacanya, kita akan lihat lagunya seperti apa sih lagu Cintaku. Mungkin beberapa dari kalian belum pernah lihat ya, belum pernah dengar ya. Ini adalah lagunya almarhum Chrisye yang berjudul Cintaku. Yang lagunya cukup dinamis dan cukup enak didengarkan ya. Kurang lebih lagunya seperti ini. Nah, ini lagunya. Oke, sekarang cara membaca partiturnya seperti ini. Tu, wa, ga, pat. 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 Tu, wa. Jadi ketika saya memberikan kalian partitur notasi balok, cara membacanya seperti itu. Menyesuaikan temponya. Allegro kan berarti cepat. Jadi ngitungnya cepat. Nah, kita udah sampai di first bait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Di lagunya ini kuncinya memainkan kunci E, sedangkan di partitur memainkan kunci A. Hal seperti ini saya menyebutnya adalah transpose. Transpose adalah istilah mengubah kunci, menyesuaikan penyanyinya atau ya menyesuaikan pemainnya ya, yang membawakan. Intinya untuk lebih enak didengar, lebih mudah dipelajari dan sebagainya. Itu namanya transpose ya. Beda lagi dengan aransemen. Aransemen itu mengubah nuansa lagu ya, atau mengganti beberapa unsur lagunya menjadi unsur yang baru dan lebih fresh. Itu aransemen. Kemudian ada juga aransemen, ada transpose, ada juga cover. Cover intinya kalian memainkan lagu orang ya. Cover ini wajib disertakan judul beserta penyanyi atau bandnya. Tapi yang terpenting adalah ya harus diizinkan oleh yang punya karya ya. Oke, hari ini kita tidak membahas cover, tapi kita akan membahas notasi balok. Kita berkenalan dengan notasi balok. Notasi balok. Sebelum membaca notasi balok, kita harus mengenal simbol-simbolnya dulu. Jadi ini namanya adalah clef. Clef ini adalah tanda kunci, teman-teman. Clef ada 4 yang sering kita lihat. Biasanya ada tambahan lagi clef, namanya clef percussion ya, modelnya seperti ini. Notasi balok. Nah, clefnya seperti ini, seperti tanda pause gini. Nah,
Ini biasanya untuk memainkan instrumen-instrumen yang tidak bernada. Nah, oke, coba kita kenalan dulu. Ini tadi clef ya. Clef ini fungsinya untuk menunjukkan nada. Ini clef G, biasanya dipakai di instrumen-instrumen yang bernada tinggi atau instrumen yang sopran atau melodis atau terserah, intinya nadanya tinggi. Ini untuk menunjukkan nada G. G itu ada di garis para nada kedua di sini. Nah, setiap nada itu ada yang bertempat di garis. Ini garis bantu ya. Kemudian ada yang bertempat di spasi, garis dan spasi. Kurang lebih seperti itu tempat nada. Oke, ini clef G. Fungsinya untuk menunjukkan nada G. Nada G di sini. Otomatis yang ditunjukkan contoh di sini adalah nada C. Bagaimana cara menghitungnya? G ada di garis. Kemudian di spasi bawahnya adalah F. Jadi urutannya sesuai abjad mentok sampai G. Kemudian setelah F ada E di garis pertama. Sebelum garis pertama ada D, dan sebelum garis kedua ada C. Jadi nada di dalam musik itu, nada yang kita pelajari di dalam musik diatonis. Nah, ini namanya musik diatonis, yaitu musik barat atau musik yang berbilah dua nadanya. Nada cuma ada C, D, E, F, G. Setelah itu balik ke A, B, C. Hurufnya ada 7. Nah, kita sering mendengar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Kita sering sekali mendengar tangga nada seperti itu. Ya, kita ibaratkan ini adalah tangga nada. Jadi tangga nada itu jumlah nadanya ada 7. Nah, kalau kita ngomongin oktav, jumlah nadanya ada 8. Oktav adalah jarak do dengan do, ini namanya 1 oktav. Kalau ini 2 oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, karena ini namanya diatonis, di antara beberapa nada, ini ada nada-nada yang lain. Nah, kalau di piano, kita melihat tuts yang berwarna hitam. Nah, tuts yang berwarna hitam ada yang gandeng 2, betul kan? Ada yang gandeng 3. Nah, tuts yang hitam ini, atau nada yang berada di tengah ini yang disebut diatonis ya, berbilah 2. Nah, di sini di antara nada C dan D itu ada nada C pagar, atau C crash. Kemudian D dan E ada D pagar. Kemudian F dan G ada F pagar atau F crash. Kemudian ini G crash. Kemudian ada A crash. Kira-kira bisa paham ya? Oke, ini namanya diatonis. Dan urutan seperti ini, thread C ke C crash ke D crash, ini namanya komposisi urutan kromatik. Ya, urutan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya kenalkan dulu simbol seperti ini. Ini adalah simbol yang akan sering kita lihat kalau belajar dasar-dasar not balok. Ini adalah simbol crash. Oke, ini simbol mol. Ini adalah simbol pugar. Crash berfungsi menaikkan setengah nada ke atas. Mol berfungsi menurunkan setengah nada. Menurunkan setengah nada ke bawah. Pugar mengembalikan nada ke aslinya. Nah, saya terangkan satu-satu. Crash. Setiap notasi yang diberi simbol crash, namanya sering kita sebut dengan C crash, atau sering kita tambahkan imbuhan is, karena ini C berarti cis. Oke. Kalau ini berarti dis. Ini adalah vis, gis, ice. Oke, bisa dipahami ya. Kita berlanjut ke mol. Kalau mol, semua mol ini apa? Mol ini adalah nada yang diturunkan setengah. Jadi di dalam musik itu ada istilah sinonim. Nah, sinonim crash dengan mol. Nadanya sama, suaranya sama, tapi
namanya berbeda. Contohnya C crash adalah C yang naik setengah. D-moll adalah D yang turun setengah. D-moll sama dengan C crash. Rumit ya. Rumit banget guys. Rumit banget anak-anak ya kok guys. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Ini yang saya lingkari yang sering sekali kita lihat di beberapa chord. Semua nada yang dikasih simbol moll itu diberi imbuhan S. Nah, berarti ini adalah bass, bemol, bass. Nah, oke. Kalau di sini adalah des, ini S, adalah ges, ini as, ini bass. Saya akan sering sebut S. Lupa katanya kunci sampai hurufnya sampai G. Kenapa kok kunci S? Nah, S itu maksudnya E-moll. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke. Kalau pugar adalah mengembalikan nada ke asli. Misalnya sebelumnya kunci C crash, kemudian di birama berikutnya adalah kunci C pugar. Berarti ini balik kuncinya kunci C. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin podcast ini agak lama karena kita akan membahas partitur. Ya. Sebelum kita mengenal partitur, kita berkenalan lagi. Oke. Ini clef bass atau clef F. Fungsinya menunjukkan nada F, biasanya digunakan untuk instrumen-instrumen yang ngebass. Ini clef F. Tempatnya clef F adalah berada di antara titik ini. Nah, kalau di sini kan G. Ini G1. Nah, kemudian ini F. Nah, yang dicontohkan ini adalah nada C. Ngitungnya dari F. F garis spasi G. Nah, kalau naik kan urut F, G, A, B, C. Nah, ini C. Kalau ini alto, untuk instrumen-instrumen yang middle, range ambitusnya middle, ya, yang tengah ini adalah C. Ya, ini contohnya C. Oke, kalau ini instrumen-instrumen tenor biasanya ini vokal sih. Instrumen notasi balok vokal biasanya menggunakan clef C atau clef alto yang agak naik ke atas, atau clef tenor kita nyebutnya. Oke, kita kenalan dulu. Nah, sekarang posisinya. Nah, ini posisi di clef C. Nah, C-nya pasti di tengah kan, sesuai yang saya sebutkan tadi. Kita tidak akan banyak mempelajari di sini. Intinya notasi itu ada yang berada di garis, ada yang berada di spasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu clef. Nah, kemudian ada ketukan. Nah, ketukan akan kita pelajari di podcast saya berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti podcast saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.